Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadinal muttasili al-imami Abi Zakaria Yahya As-Sarab An-Nawawi qala. Ketemu sabar bab sabar. Hadis wa an Anasin bukan wa an Abi Zaidin mana? Wa an Abi Zaidin. Hadis ke berapa nih? Hadis ke 5. Beda ya? Coba di sini. Sabar ya, bab sabar ya. Lama. Gitu. Hadis kelima Pedi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Zaidin Usama bin Zaid bin Harithah. Sebentar Pedi. Maula Rasul. Pedi, dimulainya dengan membaca qolal Imamun Nawawi baru wa ana abi gitu. Qolal Imamun Nawawi baru baca wa ana Abi Zaidin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamun Nawawi wa an Abi Zaidin Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa habbihi bin Habba radhiyallahu anhuma qala arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bani qad tudira fashhadna fa arsala yuqri'us salama wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajali musamma faltasbir wal tahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum
farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'aq'adahu fi hujrihi wa nafsuhu taqa'a fafadat 'ainahu faqala Sa'dun ya Rasulullah ma hadha faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man sa'a min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama wa makna taqa'a tataharraku wa tadtaribu. Berkata Imam Nawawi dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Haritha, pelayan Rasulullah SAW, kekasih dan anak kekasih beliau, berkata, salah seorang putri Nabi SAW mengutus seorang untuk memberitahu kepada beliau bahwa anaknya sedang sakaratul maut. Maka kami diminta untuk datang. Kemudian beliau hanya mengirimkan salam seraya bersabda, menjadi hak Allah untuk mengambil dan memberi, dan segala sesuatunya telah ditentukan di sisinya. Maka hendaklah kamu sabar dan memohonlah pahala kepada Allah. Kemudian putri beliau mengirimkan berita kembali kepada beliau yang disertai sumpah agar beliau berkenan untuk hadir. Maka berdirilah beliau disertai Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lain. Maka diberikan anak yang sakit itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan didudukkan di pangkuan beliau, sedangkan napasnya tersengal-sengal. Yang terjadi kemudian meneteskan air mata beliau. Melihat hal itu Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini? Beliau menjawab, tetesan air mata ini adalah rahmat yang dikaruniakan Allah Ta'ala di dalam hati para hamba-hambanya. Dalam riwayat lain disebutkan, ke dalam hati hamba-hamba yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hamba yang mempunyai rasa sayang. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari 1248 dan Muslim 923. Makna taqaqqa'u ialah bergerak dan bergoyang-goyang. Penjelasan hadis ini sebagai dalil bolehnya menangis sebagai bentuk kasih sayang, kepada yang terkena musibah, dan wajibnya bersabar sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, takziah mengunjungi yang terkena musibah ada sebagai bentuk menghibur dan memberikan kekuatan baginya untuk bersabar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan membaca hadis tentang sakitnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah membaca hadis tentang sakit sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang cucunya. Jadi hadis ini dalam ngaji hadis itu enak loh. Sebenarnya gampang banget kalau ngaji hadis. Caranya cuma 2. Kalau kita demen sama ngaji hadis, caranya cuma 2. Kalau kata guru saya, dosen saya di Muhammadiyah Jakarta, almarhum Dr. Lutfi Fatullah, kalau kita baca hadis, kita harus memahaminya dengan 2 pendekatan. Pertama, kritik sanad. Kedua, kritik matan. Jadi kita harus tahu dulu rawi-rawi yang meriwayatkan hadis itu siapa-siapa aja. Syukur-syukur bisa tahu riwayatnya, biografinya. Yang kedua, kritik matan, isinya hadis tuh, teksnya, ucapan Nabi, itu namanya matan. Kalau yang meriwayatkan namanya sanad, rentetan. Umpamanya dari Pak Edi ngomong ke Bang Ajat kasih alfat ke Pangasan, itu namanya sanad. Tapi ucapan Pak Edi itu namanya matan. Jadi 2 tuh kalau memahami hadis, gampang. Kritik sanad, kritik matan. Gitu. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah. Nah, jadi kita harus tahu dulu siapa ini Zaid Usamah. Ini luar biasa ini. Ini sahabat Nabi sekaligus sebagai maula Rasulullah
sebagai pelayan Nabi yang membantu di rumah Nabi. Jadi Usamah bin Zaid ini anak dari Zaid bin Harisah. Bapaknya itu menjadi pelayan Nabi. Ceritanya panjang nih Bu. Jadi Zaid bin Harisah itu dulu itu terpisah dari orang tua gara-gara di tengah perjalanan dirampok. Kemudian dijadikan budak, dibawa ke Mekah. Dicari sama orang tuanya, ternyata dia tinggal sama Nabi. Lalu orang tuanya minta anaknya dikembalikan. Kata Nabi, silakan aja. Tanya aja sama anaknya, mau ikut saya apa mau ikut bapak. Ternyata Zaid bin Harisah mau ikut Nabi, nggak mau ikut sama orang tuanya, karena dia senang sama Nabi. Nabi orangnya lembut, Nabi orangnya sayang, bahkan melebihi kasih sayangnya melebihi anaknya sendiri kepada Zaid bin Harisah. Itu riwayatnya. Zaid bin Harisah, orang yang membantu Nabi, orang yang dicintai sama Nabi, sahabat yang sangat-sangat dicintai sama Nabi, Zaid bin Harisah. Nah dia punya anak nih namanya Zaid, Usamah bin Zaid, anaknya. Ini hebatnya lagi anaknya ini usia 13 kalau nggak salah 18 tahun, sama Nabi itu diangkat jadi panglima perang, mengomandoi semua pasukan sahabat Nabi termasuk senior Umar, Abu Bakar, Ali, semua dipimpin sama Usamah bin Zaid. Usianya baru 13 tahun, luar biasa. Anak muda tapi berani, bisa jadi pemimpin. Di Nurul Huda juga harusnya begitu tuh. Ada anak muda tuh si Miko, apa si Raihan, tuh harusnya diangkat sama Pak Edi jadi panglima pasukan khusus. Nyari pelerek maksudnya, gitu ya. Iya enggak? Ya pasukan khusus. Ya. Nah, para sahabat ada yang agak kurang senang. Kok anak muda diangkat, pengalaman belum udah diangkat jadi pemimpin. Lalu sama Nabi semua sahabat dikumpulin. Nabi mengatakan bahwasanya aku ini mengangkat Usamah bin Zaid itu bukan sesuatu yang menurut Nabi aja. Bisa jadi kemudian karena Allah. Usamah bin Zaid bapaknya itu orang baik kata Nabi. Bahkan mereka itu berdua orang yang paling aku cintai. Usamah bin Zaid itu akhir-akhir hidup Rasulullah. Jadi sebelum meninggal Rasulullah mengutus Usamah bin Zaid untuk membasmi orang-orang yang mengaku sebagai nabi di negeri Syam. Baru tengah perjalanan dapat kabar Nabi udah wafat. Usamah bin Zaid balik lagi. Kemudian di zamannya Abu Bakar beliau masih tetap diangkat jadi panglima untuk membasmi orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Itu namanya kritik sanad. Jadi kita bisa tahu biografi orang hebat nih. Saya sedih nih kalau ngebaca Zaid bin Harisah. Bahkan beliau Zaid bin Harisah babanya Usamah sampai diangkat jadi anak angkatnya Nabi. Bahkan pernah dijadiin namanya Zaid bin Muhammad. Tapi sama Allah nggak boleh. Bab anak adopsi, anak angkat tuh nggak boleh disandarin nama orang tua angkatnya. Nggak boleh, nggak dapat warisan juga. Sekedar sebagai anak angkat. Saking Nabi cintanya tuh sama Zaid bin Harisah. Anaknya juga Usamah bin Zaid yang menjadi panglima perang. Ya. Nah itu kisah wahib bihi wabni hibbihi, yang dicintai sama Nabi dan anak yang dicintai sama Nabi. Jadi dua-duanya nih bapak anak nih sangat dicintai sama Nabi, masya Allah. Tuh. Qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata tuh, jadi mengutus bintun Nabi, anaknya Nabi. Jadi anaknya Nabi itu mengutus seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ngasih kabar. Pertanyaannya, siapa anaknya Nabi? Ada banyak anak Nabi. Ada berapa kira-kira Bu? Anak Nabi Bu? Pak, ada berapa? L-Ulu, P apa? Lupa. Giliran anaknya Arapi Ahmad aja kenal. Anaknya si Mandra aja kenal. Anaknya artis aja kenal. Giliran anak Nabi sendiri kita nggak ada yang kenal. Ada berapa? 7. Taunya dari mana? Dari anaknya yang sekolah TK.
Iya Bu ya, anak TK kan suka nyanyi tuh. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 gimana? Tuh hafal kan? Abang Ajat nggak hafal. Pak Trisno nggak hafal engkong. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, terus Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Tuh. Kalau nggak salah itu anak-anak Nabi. Istri Nabi ada berapa Pedi? 9. Siapa aja coba namanya? Nggak ada yang hafal ya. Nah kita ini memang orang Islam, tapi kayaknya lebih cinta kepada artis ketimbang kepada Nabi sendiri, Nabi Muhammad. Ya. Nah anaknya Nabi di sini nih, bintun Nabi, itu ada yang mengatakan ulama adalah Zainab. Adalah Zainab. Nah, Zainab ini adalah putri Nabi. Jadi putri Nabi itu Zainab. Pertama Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Ya, ada 4. Ada anak lakinya Ibrahim, Qasim, Abdullah, Ibrahim, tapi meninggal pada usia kecil. Ada yang 2 tahun di Madinah. Ya, Ibrahim itu kalau nggak salah anak dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi Nabi nikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Istrinya ada 9. Istrinya Nabi ada 9. Pertama Khadijah, nikah selama kurang lebih 25 tahun. Ingat ya, Nabi nggak pernah poligami. Nabi nikah sama Khadijah 25 tahun. Cikini gondang dia, sama istri Nabi setia. Nggak pernah nikah. Ada baru setelah Khadijah meninggal, Nabi nikah dengan Aisyah. Ada lagi namanya Umi Hafsah. Hafsah itu anak dari Sayyidina Umar. Jadi sahabat Nabi, anaknya dinikahin sama Nabi. Anaknya Abu Bakar, sahabatnya dinikahin juga sama Nabi. Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Tuh. Adik dari siapa? Lupa saya. Asma, Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Abdullah anaknya Abu Bakar. Ada lagi istrinya Ummu Salamah. Ada Juwariyah, Maimunah, Saudah, Zainab, Sofiyah, Maria. Waduh banyak ya, 9. Wah berarti Nabi seneng dong. Bukan. Nabi itu bukan karena itu. Tapi Nabi nikah itu karena punya strategi. Nabi nikah sama Ummu Salamah itu, Ummu Salamah nggak cantik. Bahkan orangnya gemuk, anaknya banyak. Tapi kenapa Nabi mau nikahin? Karena Nabi ingin menolong anak-anaknya. Jadi dia anak-anak yatim. Emaknya nggak ada yang ngurusin, boleh Pak Edi dinikahin, gitu. Ya, ini bukan Pak Edi, maksudnya, ya, iya. Kalau kita nyantunin anak yatim, itu ngeringanin beban mereka, tapi belum ngilangin beban Bu, ya kan? Baru ngasih duit doang, 20.000, 50.000, tapi makan sehari-hari belum bisa. Bagaimana cara menghilangkan bebannya? Nikahin emaknya, baru kewajiban kita. Tuh, tapi ingat, kalau ada yang mampu, kalau nggak mampu ya jangan, tertambah beban. Ya Pak Yanto ya, mana Pak Yanto? Iya, siap Pak Yanto ya. Iya, Cikini gondang dia, iya nggak? Sama bini kudu setia. Tapi kalau mampu nggak apa-apa dalam Islam, nggak ada masalah. Gitu, apalagi istrinya setuju ya Pak ya. Nih ibu-ibu nih, ya kan? Suami susah dibangunin sholat subuh, tiap hari susah banget. Bisikin aja di kupingnya Bu, Pak, besok Bang Rian, kata Bu Ida, Bang Rian, besok saya izinin nikah lagi ya. Bangun langsung sholat subuh. Oh iya, sholat subuh, karena udah dapet izin. Ya kan, sholat subuhnya rajin, gitu ya. Tapi nggak ada ya Bu ya, nggak ada. Nah. Zainab ini dia punya anak, kalau nggak salah ada 2, anaknya Ali sama Umamah. Ini kalau nggak salah dalam hadis ini anaknya Umamah, usianya masih bayi, sakit. Anna bni Qadih tudira fazhadna fa arsala yukri'u salama. Jadi
ceritanya Zainab mengutus orang nih untuk nyamperin bapaknya bahwa cucunya sakit parah nih, sakit keras. Qadih tudiro, sakit keras. Jadi pengen Zainab bapaknya ini nyaksiin, ngelihat cucunya. Tuh, tapi karena Nabi sedang ada urusan, Nabi lagi ada dakwah yang nggak bisa ditinggal, jadi Nabi hanya titip pesan. Jadi ini apa nih pelajarannya nih buat kita? Kalau ada saudara mau meninggal, sekarat, sakit, maka yang bagus itu kita bagus mah ngundang orang-orang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang tukang ngaji, itu undang kiai, guru-guru kita, undang ke rumah. Mamanya kita mau meninggal nih, undang guru-gurunya, kiainya, teman-temannya orang-orang soleh. Kenapa tuh? Supaya apa? Supaya cari berkah, supaya didoain. Tuh, ntar kita didoain, dibacain Yasin, dibacain surah Ar-Ra'du, supaya cepat meninggal, ruhnya cepat dicabutnya surah Ar-Ra'du, dibacain. Tuh. Tapi semua itu juga tergantung kitanya ya Bu ya, Pak. Kita selama hidup ini, masa-masa hidup, demen nggak sama tukang ngaji, demen nggak sama ustadz, deket nggak sama kiai, sayang nggak sama guru. Tuh, jadi orang mah dilihat dari hidupnya. Ya mutul mar'u ala ma asa alaih. Kata Nabi, meninggalnya orang tergantung hidupnya, ceritanya akhirnya bagus, orang banyak pada datang, tuh yang nyolatin banyak, Masya Allah, berarti memang dia hidupnya baik. Tuh, makanya kita kalau mau kita akhir hidup kita baik, jangan jauh-jauh dari para orang-orang baik, jangan jauh-jauh dari para ulama. Kata Imam Ghazali, man asarul asrofa musarrofan wa muasirul anzali ghairu musarrofin. Bergaulah kamu dengan orang-orang baik, niscaya kamu akan jadi orang baik. Lama-lama kamu jadi orang baik. Wa muasirul anzali ghairu musarrofin. Kalau engkau bergaul, kata Imam Ghazali, sama orang gak baik, lama-lama kamu jadi orang gak baik. Tuh. Jadi pergaulan itu sangat berpengaruh. Tuh. Kalau kita bergaulnya sama orang, mohon maaf, sama orang partai, ntar kalau kita meninggal, yang hadir partai, orang-orang partai, ketua Gerindra, Cengkareng Timur, ya, PKB, PSI, ya kan, Golkar, PAN. Ya orang PAN kalau datang kan nggak tahlilan, nggak Muhammad Doi, Muhammadiyah kan nggak tahlilan. Tuh, kalau kita bergaul sama ormas, ntar yang datang ormas Bu, FBR, Porkabi, apalagi tuh, KPP, apa? PP, Pemuda Pancasila, KPP, ya gak? Gojek, Muhammad Bang Farwan, ya Ikatan Gojek, pinggir kali, kan ada kan ya? Ada di JB, pinggir kali, Masya Allah, itu tukang ojek kakinya digigit nyamuk mulu kali ya, namanya Ikatan Gojek pinggir kali, ya Allah. Tapi kalau kita bergaul sama orang ngaji, pas meninggal yang datang majelis-majelis taklim, majelis taklim anu, ya Allah, para ustadz, para kiai. Tuh, makanya bergaullah, kata Imam Ghazali, sama orang baik, maka niscaya kamu jadi orang baik. Tuh. Alam tarol jildal hakiro muqabbala bisahri lamma sarra jildal mushafi. Kata Imam Ghazali, coba engkau perhatikan bagaimana kulit kambing yang hina diciumin orang lantaran dia berteman dengan mushaf Al-Quran. Lihat kulit kambing yang gak ada harganya, tapi kalau dia disamak, dibersihin, dikeringin, dijadiin sampul kitab, sampul Al-Quran, dibawa orang, dibaca, dipakein minyak wangi, tiap mau itu dicium,
diciumin itu kulit kambing. Kenapa kulit kambing begitu mulia yang tadinya hina? Gara-gara dia berteman menjadi sampul Al-Qur'an. Tuh. Coba kalau kulit kambing berteman sama beduk, iya kan? Subuh-subuh orang belum bangun dia digebukin. Ntar johor siang-siang panas, mana panas digebukin lagi. Asar digebukin lagi. Maghrib sampai isya masih digebukin juga. Kenapa kulit kambing digebukin mulu? Karena dia salah nyari temen. Nih anak-anak muda nih, jangan salah nyari temen. Pergaulan itu sangat berpengaruh. Main sama tukang minyak wangi, kita kebagian wanginya ibu ya. Main sama tukang elas, kebagian ya apinya. Ya nggak. Main sama orang yang nggak ngerokok, nggak pernah ngerokok, kita asem. Ya mau minta rokok nggak bawa rokok. Ya tapi itu pergaulan, makanya hati-hati. Anak-anak muda nih, Niko, tuh Adit, semuanya nih ya. Kamu harus jadi ikan di laut. Nih pesen saya nih. Ya, mau ikan beronang ke ikan apa ke, penting ikan di laut. Ya. Ikan di laut. Air laut asin. Ya enggak? Ini di kampung kita banyak narkoba. Banyak pergaulan bebas, pada bergaul yang enggak benar. Asin. Tapi kita jangan ikut-ikut jadi asin. Ikan nggak pernah jadi asin. Kita jangan mau ikut-ikutan narkoba. Nah, kenapa ikan kok bisa nggak asin? Karena dia hidup. Tapi kalau ikan mati, ditaruh di garam di laut, direndam, jadi asin. Kenapa? Karena mati. Makanya anak muda, kalau imannya ada, akidahnya kuat, insya Allah. Kalau hidup hatinya, dia akan bisa menjaga dirinya dari pengaruh narkoba dan sebagainya. Tapi kalau imannya nggak ada, nggak ngaji, ya cepet gampang kena tuh ya. Nah jadi itu ya, bergaul sama ulama. Bahkan ada ungkapan hubbuka ilal ahyar yaj'alahu minal ahyar wa in kunta min qablu minal asrar. Hubbuka ilal ahyar, cintailah orang-orang baik, niscaya lama kelamaan kamu akan jadi baik. Hati-hati, pengaruhnya luar biasa. Kita nih bergaul sama bencong 3 bulan aja jadi bencong. Iya kan? Biasanya nonjok begini jadi begini. Iya, biasanya begini nih. 3 bulan aja bergaul. 3 bulan bergaul sama lesbian, lama-lama jadi lesbian. 3 bulan bergaul sama homo, lama-lama jadi homo. Tuh, hati-hati, tuh pergaulan. Hubbuka ilal ahyar yaj'alahu minal ahyar. Bergaulah dengan orang baik, lama kelamaan kamu jadi baik. Paling tidak ya 20%, 30% kita bisa jadi orang baik, ya Bu ya. Jadi orang baik. Hubbuka ilal asrar. Wa in kunta min qablu minal aminal asrar. Sekalipun dulu kamu orang nggak baik. Kamu dulunya orang nggak benar. Tapi gara-gara kamu bergaul sama Pak Edi, kamu bergaul sama pengajian, sama Bang Ajat apa di musola, lama-lama kamu jadi benar. Begitu. Hubbuka ilal asrar yaj'alahu minal asrar. Cintailah orang yang enggak baik, lama-lama kamu jadi orang enggak baik. Bergaulnya sama orang enggak baik, ya lama-lama jadi enggak baik. Gitu. Wa in kunta min qablu minal ahyar. Sekalipun dulu kamu orang baik. Awalnya kamu dulu orang baik, cuma salah nyari temen, akhirnya jadi enggak baik. Tuh. Ya, jadi Nabi diundang. Oh, bukan diundang, Nabi dikabarin cucunya sakit, anaknya Zainab Umamah sakit. Maka Nabi nggak bisa datang. Nabi cuma pesan inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah lah, kekuasaan Allah lah, hak Allah lah untuk mengambil dan untuk memberi, kata Nabi. Kalau memang itu anak meninggal, itu semua karena memang itu haknya Allah. Nyawa kita punya Allah, anak kita punya Allah, suami kita punya Allah, Bu. Semuanya, diri kita juga punya Allah. Hak Allah kalau mau ngambil, nggak boleh kita tahan-tahan. Gitu. Jangan sampai kita nggak ridho. Semua harus ridho, semuanya punya Allah. Mau Allah berikan, Allah ambil. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Qulillahumma malikal mulki. Allah yang punya kerajaan di dunia ini, di alam raya ini Allah yang punya.
Tu'til mulka man tasha. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun. Sekalipun orang nggak pada ngedukung dia, tapi kalau Allah kendakin dia jadi, pasti dia jadi. Tuh. Sekalipun orang semua membenci sama dia, tapi kalau udah takdirnya dia jadi, dia jadi. Tuh. Pemimpin juga begitu. Siapa pemimpin kita? Prabowo, Ganjar, apa Anies? Nggak ada yang tahu. Semua kehendak Allah. Ntar hasilnya. Itu ada nenek-nenek ngomong di WA, katanya yang jadi Anies. Ya pikun kali itu mah. Ya nggak ada yang tahu rahasia Allah. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Manusia cuma bisa ikhtiar. Soal keputusan serahin kepada Allah. Nah, jadi watangziul mulka mimman tasha, Allah yang mengambil kekuasaan. Allah kalau udah ngambil cepet. Nah, ya. Jadi semua kalau udah Allah ambil ya nggak lama. Ya, nggak ngelihat umur, nggak ngelihat hartanya, ya kan? Nggak ngelihat dia punya anak berapa. Kalau udah dipanggil, udah diambil sama Allah nyawanya. Udah nggak ada yang bisa. Cuma mungkin bilangnya, ya kok mati ya begitu. Kok masih muda mati, kan kaya, ya kan? Itu kayak suaminya BCL, ya kan? Ipar saya, itu dia sakit. Iya, ya yang ngaku aja ini Maya. Ya itu masih muda, ganteng, olahraganya rajin, mati. Tuh, apalagi olahraga yang KJB, ya enggak? Yang olahraganya bayar aja meninggal, nggak ada yang bisa. Kalau Allah udah takdirin meninggal. Tuh, ya, kita nggak ada yang tahu umur. Ya, walau ma'ato, apa yang Allah beri, yang Allah kasih. Kalau udah Allah kasih, ya kan, nggak ada yang bisa nolak. Allahumma la mani'a lima a'toita, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah kasih. Wala lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah cegah. Nggak ada, semuanya Allah. Kita punya Allah, maka kita dari Allah, berasal dari Allah, kita akan pulang kembali kepada Allah. Itu orang sabar, punya prinsip begitu. Ya, jangan merasa ini punya kita, ini harta punya kita, cuma titipan, Bu, Pak, bukan punya kita. Ada hak orang-orang miskin, anak-anak yatim di situ. Kemarin saya kemarin ngeteh dikasih kue gitu, ngobrol sama temen jamaah, temen umroh, rumahnya di Kapuk. Dia nanyain Haji Purodah, dia pengen berangkat Haji Purodah berapa Pak Ustadz? Saya bilang 400 juta satu orang, berdua saya sama istri, berarti 800. Sama guru ngajinya saya mau berangkatin guru ngaji saya umroh sama karyawan saya. Masya Allah, duitnya banyak amat nih, usianya baru 41 tahun, orang Banjarnegara, kaya, Allah titipin harta buat dia. Usahanya mah nyari kepiting doang, nyari kepiting buat tidak dijual. Kepiting itu satu hari dia laku kepiting 2 ton. Satu kepiting harganya 600.000 sekilo. Ya, bayangin aja berapa itu. Nyarinya di mana? Di Papua. Insya Allah nyarinya di Papua, sekilo 600, sekarang lagi murah katanya. Insya Allah rezekinya banyak banget. Dia pengen berangkat haji umroh. Dia dulu susah, hancur hidupnya gara-gara biasalah masalah perempuan Pak Edi. Dia udah kaya, hancur gara-gara perempuan, habis hartanya, saudaranya nggak ada yang nolong. Tapi dia bikin kontrak sama Allah. Dia doa sama Allah, ya Allah, bikinin saya kaya lagi ya Allah. Kalau saya kaya, saya akan jadi pejuang Islam. Saya akan membantu semua dakwah Islam. Saya mau berangkatin umroh. Akhirnya ustadz di Pedongkeri di Kapuk diberangkatin umroh. Terus ngaji saya yang biayain semuanya. Biayanya semua saya tanggung. Saya mau jadi pejuang Islam. Akhirnya bener. Jadi orang kaya sekarang. Haji Puroda. Tuh, kita nggak tahu ya harta kalau udah Allah kasih. Nah, wa kullu syai'in indahu ajalin. Setiap sesuatu di sisi Allah itu ada ajalnya, ada batasnya, ada batas usianya. Jadi kita jangan merasa kita muda, udah masanya mah ya. Umur kalau udah mulai tua, udah sakit. Emang udah masanya.
Ya kok saya sakit ya? Ya jangan ke saya sakit. Emang udah masanya kita. Udah kalau udah makin tua ya udah makin banyak penyakit. Emang udah masanya, udah ada ajalnya. Udah setiap umat itu punya ajal masing-masing. Punya umurnya, punya jatahnya. Udah. Kemudian diutus lagi nih orang nih untuk sambil bersumpah. Maka Nabi kemudian datang karena dikabarin cucunya udah parah. Maka Nabi datang. Nabi datang bersama para sahabat ngajak nih, yaitu Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal diajak, Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat-sahabat senior nih. Zaid bin Sabit, sekretaris yang nulis wahyu Nabi nih, Zaid bin Sabit, dan beberapa orang sahabat lainnya. Fafuri'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyu. Maka Nabi diberikan cucunya itu. Fa'ak adahu fi hijrihi. Kemudian Nabi mendudukkan di pangkuannya. Jadi Nabi megang langsung cucunya. Dilihat cucunya udah tersenggal-senggal, udah nyesek, sakit, udah parah sakitnya. Nabi pangku cucunya, kemudian apa? Faqadat ainahu, maka mencucur air mata Nabi. Insyaallah. Siapa sih kakek engkong yang cucunya sakit nggak nangis? Pasti dia nangis. Pasti Rasulullah nangis. Faqala Sa'ad, maka berkata Sa'ad, ya Rasulullah, mahaza, kenapa engkau nangis? Apa kata beliau? Hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat dari Allah. Ini adalah kasih sayang oleh Allah yang dijadikan oleh Allah ke dalam hati setiap hambanya. Jadi setiap hambanya itu dikasih kasih sayang sama Allah. Orang tua itu, orang tua kadang-kadang lebih sayang sama cucunya ya Bu ya, ketimbang sama anaknya kan ya. Iya, ibu-ibu nih punya cucu, sayang nggak kira-kira Bu? Nah, saya punya teman tuh di Menceng, sayang banget sama cucunya. Iya, di Cipondo, ke Cipondo mulu mandiin lagi, ntar dia datang lagi dia mandiin ke sono anak cucunya. Karena sayang sama cucunya, bahkan lebih sayang cucu ketimbang anak. Tuh, orang tua. Makanya Nabi ngelihat cucunya udah tersenggal-senggal, udah nyesek, udah ya Allah. Nabi nangis, keluar air mata. Itulah orang kalau punya sifat kasih sayang, pasti keluar air mata. Tapi beda kalau orang hatinya keras, hatinya batu, dia nggak bisa, nggak bakalan keluar air mata, gitu. Banyak orang-orang yang hatinya keras, ngelihat sesuatu yang sedih dia nggak nangis. Nabi Muhammad tuh orang yang lembut hatinya. Nabi mah gampang nangis. Bahkan sahabatnya Sayyidina Umar orangnya keras, tapi kalau ada masalah yang menyentuh hatinya, beliau langsung nangis. Luar biasa. Kemarin saya ketemu bapak-bapak, orangnya kayak preman gitu, kasar, orang Surabaya. Tahu-tahu pas lagi ustadz anaknya santri di pesantren itu dipanggil nama anaknya, udah dapat berapa juz hafalannya, itu bapak-bapak saya lihat lagi nangis aja. Lah, bapak kok nangis Pak? Iya, saya emang nggak kuat kalau ngelihat begini, sedih. Anak saya udah bisa ngapal Quran, ya Allah. Tuh. Jadi kadang-kadang ada orang yang hatinya itu gampang sekali. Itu kenapa? Itu rahmat dari Allah, kasih sayang. Makanya Nabi itu kalau sama cucu diciumin cucunya. Ada sahabat yang komentar, ya Rasul, nyiumin cucu, saya punya anak 9, satu juga nggak ada yang saya cium, begitu katanya. Kata Nabi apa? Malam yarham la yurham. Siapa orang yang nggak punya kasih sayang, dia nggak bakalan disayang, nggak bakalan dia nanti sama anak-anaknya disayang, nggak bakalan dia nanti dicintain kalau dia nggak punya kasih sayang. Makanya kan orang nikah apa? Rahmah, supaya ada kasih sayang, gitu. Tuh. Irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama, gitu. Ya, makanya Rasulullah itu satu-satunya manusia yang memiliki menyandang sifat Allah. Enggak ada manusia para nabi yang menyandang sifat Allah. Apa sifatnya? Raufur Rahim, belas kasih tuh Nabi. Masya Allah, Nabi sayang banget sama umatnya.
Bukan cuma di dunia, sampai akhirat Nabi sayang sama kita semuanya. Masya Allah. Nanti di akhirat Nabi-Nabi nggak ada yang bisa nolong, Nabi Muhammad yang akan menolong kita. Bahkan ada umatnya yang masuk neraka, Nabi mengatakan, ya Allah, itu umatku itu yang dulu ngaji malam Selasa di Nurul Huda, kenapa dia masuk neraka ya? Oh, dia mungkin makan baksonya banyakan dia ya. Ya, datang belakangan makan bakso 2 mangkok. Oh, neraka dia masuk nih. Ya Allah, tapi dia ngaji ya Allah. Dia itu pas diangkat udah pada gosong, udah jadi balap, pemuda berbadan gelap. Ya, tapi dimasukin ke sorga. Kenapa tuh? Jasanya siapa? Jasanya Nabi Muhammad. Tuh. Kenapa Nabi? Raufur Rahim. Nabi begitu sayang sama umatnya. Maka orang yang punya sifat kasih sayang, maka dia akan disayang sama siapapun, Bu. Tapi orang kalau nggak punya sifat kasih sayang, nggak bakalan disayang. Makanya kita harus punya sifat kasih sayang. Jangankan sama manusia, ya sama binatang juga kita sayang. Kalau ikan ada ikan-ikan mah, Bu, pala bandeng apa, ya kasih aja. Jangan pala bandeng habis sampai tulangnya doang baru dikasih kucing. Ya Allah. Ya, empanin kucing itu juga termasuk kasih sayang. Iya, jangan kucing ditaruh di kandang. Buat apaan? Ya kan, empanin. Burung Pak Ustadz boleh nggak taruh di kandang burung? Nah, ini yang punya burung siapa nih? Pak Denano punya nggak nih? Burung? Enggak ya? Enggak. Iya, itu yang pada punya burung tuh empanin, jangan dijemur doang burung. Dimpanin kagak, dimpanin. Ya, punya sifat kasih sayang. Nah, Nabi nangis, keluar air mata. Ini adalah rahmat dari Allah. Tuh, jadi kasih sayang itu adalah justru bisa juga menyelamatkan kita. Ketika kita punya sifat kasih sayang, kita membantu orang, maka Allah akan hapus dosa-dosa kita. Tuh. Kan dulu ada PSK, ya kan, yang cerita yang saya suka ulang-ulang tuh. Ya enggak, wanita Jablay pulang ke siangan ngasih minum anjing. Anjing dikasih karena dia punya sayang. Binatang anjing yang najis Mugalojo dikasih minum. Apa yang terjadi? Karena dia sayang, dia ikhlas, diampunin semua dosa-dosa jinanya. Makanya apalagi kita malam ini ngasih makanan buat pengajian, Masya Allah. Kalau kita ikhlas, maka diampunin, Bu, dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kayaknya nggak ada yang bisa nyelamatin kita dari siksa kubur. Ngandelin sholat belum tentu bisa. Maka ini mungkin nih makanan nih, tahu goreng sama apa namanya nih? Nih, botok. Ini kali nih yang bisa nyelamatin kita dari api neraka. Makanya kan Nabi pernah ngomong, ya kan, ittaqin nar, takut sama api neraka. Walau kana bisikin tamroh, sekalipun dengan sebelah korma. Sebelah korma doang itu bisa menjadi penghalang dari api neraka, kata Nabi. Apalagi makanan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah, luar biasa. Tapi hatinya harus ikhlas. Ngasihnya jangan ada kepentingan. Ya Allah, saya niat ngasih buat pengajian. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini niatin buat malam Selasa depan. Ya Allah, malam Selasa depan saya niat mau ngasih. Apaan kek, ntar saya mau ngasih. Gitu. Insya Allah nanti rezekinya pasti ada. Orang kalau niat baik pasti ada jalannya. Ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah Ibu, jadi ini cerita tentang tentang sifat kasih sayang Nabi. Sampai Nabi nangis melihat cucunya. Yaitu makanya Nabi bilang sabar menghadapi segala macam ujian. Ya, sebab hidup itu kan, sabar itu kan dinamis. Hidup ini kan dinamis. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang susah. Senang ngelihat anak kita sehat, kita bawa ke JB, ya kan, naik odong-odong, ya kan, mandi bola 15.000, iya kan. Tapi bawa anduk, ya, bawa anduk. Emang mau mandi bola air, bawa anduk, dia ada aja obatnya habis kayaknya nih. Nah terus, tapi kalau lagi sedih, anak lagi sakit, kita sedih ngelihat anak badannya panas. Hidupnya begitu. Rumusnya cuma 2, Bu Ida. Ya nggak, kalau nggak senang susah, kalau nggak nangis ketawa, kalau nggak sehat sakit. Iya kan? Ini rumus hidup. Kalau sehat mulu kayak Firaun, sehat mulu akhirnya ngaku sebagai Tuhan, sombong. Tuh Firaun kan selama hidupnya nggak pernah sakit, pilek aja kagak Firaun.
Ya kan? Pilek aja kagak, makanya sombong. Makanya kita dikasih sakit biar apa tuh? Biar kita mawas diri, biar kita nggak sombong. Ya, hidup itu kalau nggak senang susah, kalau nggak gembira, kalau nggak kenyang lapar. Begitu doang udah kaya miskin, gitu doang. Ya, makanya kadang kesulitan membawa kebahagiaan. Kadang-kadang kita hidup menderita, susah, tapi kita sabar, lama-lama akhirnya jadi kebahagiaan ya Bu ya. Kita dulu sabar ngedidik anak, makan kita kasih. Sebenarnya kita pengen makan enak, tapi nggak bisa, duitnya kepake buat anak. Kita sabar, kita tahan. Ya kan, mau jalan-jalan, sebenarnya bisa jalan-jalan, nggak bisa, uangnya kepake buat sekolah kuliah anak. Tapi karena kita sabar, akhirnya tuh anak selesai, akhirnya terima kerja enak, akhirnya jadi bahagia orang tuanya. Ya Pak ya, begitu. Kadang kesedihan bisa membawa kebahagiaan, tapi kadang kebahagiaan bisa membawa kesedihan. Hati-hati, orang kadang-kadang dikasih nikmat akhirnya lupa diri, ya kan, lupa daratan, akhirnya dipenjara, masuk KPK, sedih tuh, ya kan, kadang-kadang hidup begitu. Maka orang sabar itu dia bertahan, tapi dia nggak pasif. Dia tahan sambil dia usaha, sambil dia ikhtiar. Lihat engkong kita, kakek kita, dulu dia pada nanam pohon kelapa. Pohon kelapa dulu ditanam. Padahal pohon kelapa lama berbuah, kan dia nggak menikmati buah kelapanya yang manis. Buat siapa dia nanam? Buat anak cucunya di masa-masa yang akan datang. Bukan buat dia. Orang tua kita ngumpulin duit dikit-dikit, beli tanah, beli rumah, beli kontrakan. Buat siapa itu rumah? Buat anak-anaknya. Orang tua nggak ada, kontrakan pada dijualin. Boro-boro mau beliin lagi malah pada dijual, ya Pak ya. Banyakan begitu. Itu orang tua kita. Apa mereka dulu sebenarnya bisa poya-poya? Bisa. Tapi mereka nggak mau. Karena mereka sayang nanti masa depan anaknya. Sabar. Jadi sabar itu visioner. Sabar itu pandangannya selalu ke depan. Tuh, orang sabar itu nggak gampang emosi. Coba orang kalau nggak sabar, gampang. Tapi kalau orang sabar, kalau saya begini nanti akibatnya begini. Kalau saya begini akibatnya begini. Saya nggak mau. Kalau saya marah-marahin orang, ntar orang bisa ngelaporin saya. Saya nggak mau. Tuh, orang sabar itu visioner. Dia memandang ke depan. Tapi orang yang nggak sabar, pikirannya pendek. Diselip, uset marahnya, semua binatang di Ragunan keluarin. Iya kan, kayak bawa-bawa nenteng tak. Iya kan, mobil sama mobil, pedal selip doang. Kenapa tuh? Karena dia nggak punya sabar. Tapi kalau orang sabar, dia mikir, visioner ke depan. Saya nggak boleh lah marah-marah gitu. Silakan aja kalau mau jalan duluan. Mungkin bapak itu lagi ada kebutuhan mendesak. Ada yang sakit anaknya, silakan. Orang sabar itu hidup ke depan. Jadi bapak-bapak, ini saja sementara ya pemahaman kita tentang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk punya sifat saya. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan kita tutup. Silakan. Yang mau bertanya silakan, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ada pertanyaan? Pak Yanto, biasa Pak Yanto nih. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aqdina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aksir amwalana wa barik bima ataitana. Allahumma innaka antas syafi la syafi'a illa anta shifaan ajilan la yughadiru
saqaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.